Jadi saya mau cerita sedikit. Ini tanggal 24 September 2025. Sedikit lagi udah tanggal 25 ya. Dalam minggu ini kampung saya berada di daerah Halmahera, Maluku Utara. Nah, sekarang Maluku Utara tuh lagi terkenalnya karena kita punya ibu gubernur yang sangat baik hati, yang begitu sayang dengan Maluku Utara. Tapi kita tidak kebahas itu ya. Kita kembali lagi ke rencana awal. Bukan rencana awal sih sebenarnya. Dalam minggu ini kemarin ada satu masih termasuk keluarga saya juga meninggal. Nah, meninggal karena kenapa? Ternyata dia meninggal itu karena sesak nafas. Ini yang menjadi kenapa saya kok tiba-tiba jadi bahas dia. Ini anak sangat baik. Mungkin kalau misalnya waktu saya masih di Halmahera, mungkin dia masih kecil ya. Tapi sekarang tuh dia sudah besar. Nah, dia pernah sampai di Jakarta karena waktu itu dia ikut koreografi sama Mas Eko, yang biasanya kalau lagi ada acara-acara di televisi terus dance ke koreografi dance yang dance sana sini itu. Nah nih, sepupu saya tuh atau anak kampung saya nih, dia juga ikut dalam dance tersebut. Nah, karena dia tahu ada saya di Jakarta, jadi dia, Kalina aku datang main ya di tempat Kalina gitu. Jadi ceritanya waktu itu dia datang main ke tempat saya, tapi dia hanya main duduknya nggak nyampe 1 jaman gitu ya, karena hanya jalan-jalan aja gitu kan. Jadi dia tanya gitu, Kalina sekolah teologi ya? Iya gitu. Oh, nanti kalau kapan-kapan kalau saya sudah tidak ikut koreografi pokoknya sudah tidak ikut yang dance seperti itu koreografi dance seperti itu, saya akan pulang dan mau kuliah teologi ya gitu ya. Singkat cerita, si anak ini sudah bertemu dengan saya dan pulang ke Halmahera. Kan orang yang ikut musik dance begitu kan tidak selamanya mereka akan ikut, karena mereka punya masa-masa tersendiri juga. Jadi di akhir dari masanya, mungkin waktu itu dia kuliah kali ya, dengan ambil jurusan yang seperti itu. Jadi singkat cerita, dia pulang kampung dan dia masuk teologi di STT di Halmahera. Pada waktu dia masuk di STT Halmahera, dia pernah minta bantuan sama saya, Kalina bantu saya gitu, saya sudah sekolah teologi ya. Nah, singkat cerita, kemarin saya dengar kabar dia meninggal. 3 hari kemudian sepupu saya, ponakan saya meninggal. Itu meninggalnya pagi. Nah, di sore hari
kakak sepupu saya dari keluarga ya, kakak sepupu gitulah, itu juga meninggal. Banyak sekali orang-orang yang meninggal di kampung. Kenapa saya bisa bahas yang seperti ini? Karena tahu nggak, apakah orang-orang yang meninggal itu mereka sudah diselamatkan atau belum? Bagaimana cara supaya kita juga pergi memberitakan Injil kepada mereka? Pernah nggak akhir-akhir ini saya melihat situasi di dunia teologi ya, kalau di kampus saya anak muda yang semangat untuk belajar Alkitab itu sangat kecil. Ternyata dilihat, tanya ke teman-teman saya yang dari STT luar, ternyata mereka juga sama minat untuk belajar Alkitab itu sangat kecil sekali. Apakah orang-orang yang ada ini mereka tidak memikirkan jikalau mereka mati nanti masuk surga apa neraka ya? Seharusnya kan mereka juga punya pemikiran sampai seperti itu. Bukan pemikirannya lebih banyak ke mencari harta duniawi yang nantinya kalau kita mati kita tidak bawa. Orang-orang lebih berbondong-bondong untuk mencari hal-hal yang menyenangkan mata mereka, menyenangkan daging mereka, melakukan sesuatu yang ya menyenangkan sesaat itu. Mereka tidak pernah melihat situasi di mana kalau mereka melihat ada orang yang meninggal, udah meninggalnya ya meninggal dengan tiba-tiba, di saat itu dikuburkan, setelah itu sudah tidak ada lagi orangnya. Padahal mendengarkan seseorang meninggal itu saya sendiri juga udah kaget. Aduh meninggal gitu. Kan kagetnya kenapa gitu. Ini orang belum mengerti, belum mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang benar, tiba-tiba langsung meninggal gitu. Mungkin disitulah yang menjadi bagaimana kita harus berpikir, atau bagaimana cara kita yang sudah diselamatkan untuk punya target, bagaimana cara kita menyelamatkan orang-orang. Ada yang bisa bantu saya untuk memberitakan Injil? Padahal dulu saya punya cita-cita ya. Punya cita-cita itu menjadi misioneri. Menjadi misioneri itu bukan cita-cita yang di saat saya sudah masuk teologi, enggak. Menjadi misioneri itu memang di saat saya masih kecil tuh saya sudah punya dunia, pergi ke pelosok untuk memenangkan jiwa. Kenapa saya sudah punya
punya pemikiran seperti itu karena saya tipe orang yang suka sekali baca buku. Dan kebanyakan buku-buku yang saya baca itu adalah kisah-kisah orang-orang yang mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Banyak sekali saya baca kisah-kisah seperti itu. Jadi saya juga punya kesimpulan ke depan, kalau misalnya sudah besar, saya juga mau sama seperti mereka untuk pergi ke pelosok-pelosok untuk memberitakan Injil. Pergi ke pelosok-pelosok ngajar anak-anak yang tidak berpendidikan di luar sana. Gitu. Atau ada yang bisa bantu memecahkan bagaimana cara untuk pergi memberitakan Injil. Karena dunia sekarang ini orang-orang pada tidak mencintai kebenaran firman Tuhan. Yang mereka memikirkan ya kapan saja mereka mati, kemana Tuhan mau taruh gitu. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Tuhan memberikan kehendak bebas buat kita, untuk kita sendiri yang menentukan kemana kita pergi. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sudah pasti kita mati masuk surga gitu. Ini yang paling lucunya, ada orang yang mati, meninggal, wah turut berduka cita, semoga dia berada di tempat di samping Bapa di surga, atau semoga dia masuk surga. Kalau misalnya dia barusan membuat satu dosa yang sangat besar dan tiba-tiba dia mati, dan kita yang bilang semoga dia masuk surga gitu, enggak, udah pasti dia masuk neraka. Jadi ayo bantu saya untuk berpikir bagaimana kita memenangkan jiwa. Ada yang punya ide, bisa kasih idenya biar saya bantu mengerjakan ide itu. Yang penting titik garis besarnya yaitu pergi memenangkan jiwa. Waktunya sudah di menit ke-13 dan saya juga sudah ngantuk. Besok baru kita lanjut lagi untuk bercerita. Kalau mau bercerita yang lucu-lucu juga boleh, tapi ini ada satu satu kisah. Kisah ini bersambung ya, dia bersambung, untuk besok akan saya bahas. Ada seorang perempuan, dia berdoa kepada Tuhan begini, Tuhan tolong kasih saya laki-laki yang rajin, pekerja keras dan setia. Ini isi hati dari si perempuan itu berdoa meminta kepada Tuhan. Dan tiba-tiba ini ada videonya ya, Tuhan pun menjawab, wow, gitu. Ini videonya tuh kan dia bikinnya setegang-tegang mungkin, wow, langsung Tuhan menjawab dari atas, katanya gini, hei perempuan, saya sebenarnya sudah kasih kamu laki-laki yang kamu minta, tapi si laki-laki itu kamu hanya anggap teman saja. Oke, kita akan bahas besok ya cerita ini. Bye bye.